Halo sobat yang suka rebahan sambil nonton film. Film kali ini menceritakan tentang seorang polisi Korea yang memberantas kelompok gangster yang suka buat onar di wilayahnya. Film ini berjudul The Outlaws, yang dirilis pada tahun 2017. Daripada banyak bacot, langsung saja masuk ke filmnya. Film ini berawal di sebuah pasar, terlihat dua orang yang sedang berkelahi dengan menggunakan pisau. Kemudian seorang polisi berbadan besar yang bernama Suk-do datang dan memberhentikan keributan itu dengan santainya. Selesai itu Suk-do pergi ke tempat terjadinya penikaman. Di sana sudah ada beberapa temannya yang dari unit kejahatan berat yang bernama Park, Dong, Hong dan si Kapten Jeon. Di situ Suk-do melihat tato korban dan Suk-do mengetahui kalau korban adalah geng Venom. Teman-teman korban yang dari geng Venom ingin menyerang balik tim Isu, tiba-tiba Suk-do dan teman-temannya datang untuk menanyakan siapa yang melakukannya. Tetapi salah satu anggota Venom sok jagoan, tanpa basa-basi Suk-do langsung menggunakan satu kali tamparan jatuh. Setelah itu Suk-do bertemu dengan ketua geng Venom yang bernama Sung Tae, kemudian Suk-do bertanya siapa yang melakukannya lalu Sung Tae menjawab kalau yang melakukannya adalah geng Isu. Setelah mendengarnya, gak butuh waktu lama Suk-do dan timnya langsung ke tempatnya geng Isu dan mencurigai salah satu anggota geng Isu. Kemudian mereka mengejarnya namun mereka dihadang oleh anggota geng Isu tetapi Suk-do tidak peduli. Kemudian Suk-do lanjut pengejaran kepada orang yang dicurigainya, lalu orang itu melawan Suk-do, tetapi Suk-do menggunakan satu tamparan jatuh. Lalu Suk-do membawanya untuk melakukan interogasi, karena tidak mau jujur sampai-sampai Suk-do harus membawanya ke ruangan kejujuran. Ya pasti kalian tahulah kalau sudah begitu. Di sisi lain seorang penagih hutang dari Cina yang dipimpin oleh Yang Chen dan dua anak buahnya yang bernama Yang Tae dan Seong Rak. Mereka bertiga membawa seseorang yang berhutang, kemudian menyiksanya dengan memukul jarinya memakai palu besar. Di hal lain Suk-do dan temannya pergi menemui ketua geng Isu yang bernama Yang Iso tetapi mereka dihadang oleh anak buahnya. Gak perlu menunggu lama Suk-do langsung membantingnya kemudian Suk-do masuk ke ruangan Yang Iso untuk meminta menemui ketua geng Venom untuk berdamai. Selesai melakukan perdamaian, ketua geng Venom ditelepon oleh seseorang. Ternyata orang yang disiksa Yang Chen, Seong Rak, dan Yang Tae untuk membayar hutang adalah anak buah Sung Tae. Sung Tae yang tak terima itu langsung menuju ke TKP dan menantang Yang Chen. Lalu secara tiba-tiba Sung Tae diserang oleh Yang Chen dan anak buahnya. Keesokan harinya Suk-do pergi ke tempat karaoke yang dimiliki oleh geng Chun Sik yang dipimpin oleh Huan. Di sana Huan meminta Suk-do untuk minum. Walaupun awalnya Suk-do menolak, tapi akhirnya Suk-do ikut minum juga karena banyak wanita. Masalah demi masalah pun datang terjadi ketika gangster China ini datang ke karaoke namun melakukan pelecehan kepada staf perempuan di sana. Seorang staf laki-laki mencoba menghentikan mereka dan mengusir mereka dari tempat karaoke itu. Tapi rupanya ketiga gangster itu tidak terima dan memotong tangan dari staf laki-laki di karaoke itu. Di tempat karaoke itu ada polisi Suk-do yang tidak mengetahui kejadian semalam karena dia sangat mabuk. Kemudian secara diam Suk-do gabung bersama polisi lain melakukan olah TKP dan menemukan bahwa pelaku adalah 3 orang yang disinyalir sebagai dalang dari kasus pembacokan gangster akhir-akhir ini. Di hal lain, Yang Chen dan teman-temannya pergi ke tempat kasino milik geng Isu di sana Seong Rak membuat keributan karena sudah mesin disetel dan mengambil semua uang Seong Rak, sehingga ketua geng Isu datang. Di sana hampir terjadi perkelahian karena Yang Chen ingin mengambil ahli tempat itu. Kemudian di suatu hari nggak sengaja para polisi ini ketemu dengan ketiga gangster di sebuah restoran dan langsung menyadari siapa ketiga orang ini. Ma Dong-seok sebagai aktor utama ini meminta salah satu polisi mengikuti Yang Chen, pimpinan gangster China ke toilet sedang satu polisi lain memblokade pintu masuk. Naas, polisi yang mengikuti Yang Chen disiram dengan minyak panas sehingga mengalami luka di bagian wajah. Ketiga gangster itu pun berhasil melarikan diri.
Kemudian di suatu hari geng Isu melakukan pelabrakan terhadap gangster China ini karena telah mengobrak abrik bisnis geng Isu. Saat itu hanya ada dua tangan kanan dari Yang Chen. Pada saat kejadian, pertarungan dihentikan oleh para polisi yang meminta geng Isu membubarkan diri, dan menangkap dua tangan kanan Yang Chen, tetapi kedua anak buahnya melawan polisi itu. Tapi hanya satu yang dapat ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Anak buah Yang Chen ini ternyata memiliki loyalitas yang tinggi terhadap gengnya. Dia tidak mau mengatakan di mana kawan-kawan dan mengelabuhi polisi dengan berpura-pura tidak bisa berbahasa Korea. Kemudian Yang Tae menelpon Yang Chen untuk memberitahu kalau Seong Rak sudah tertangkap karena ulah geng Isu. Dengan mendengar itu Yang Chen dan Yang Tae pergi menyerang geng Isu di mana di situ sedang merayakan hari kebahagiaan mama dari Yang Isu. Disitulah Yang Isu dikalahkan oleh Yang Chen lalu membunuhnya. Keesokan harinya, Sukdo dan Kapten Jeon dipanggil untuk menemui kepala polisi. Di sana kepala polisi memberitahukan kasus gangster ini akan ke unit pembunuhan. Di sana sudah berada Kapten unit pembunuhan. Kemudian di sana terjadi pertikaian antara Kapten Jeon dan Kapten unit pembunuhan. Lalu Sukdo memisahkan mereka dan berjanji beri mereka 10 hari untuk menangkap mereka semua. Di tempat lain, Yang Chen ditemui dua orang yang bernama Won dan Kwak. Diketahui mereka adalah saingan Huan dan meminta Yang Chen untuk menghabisi Huan, dan mereka akan membayarnya. Kemudian tiba-tiba anak buah Huan menyerang Yang Chen dan itu ternyata perbuatannya anak buah baru Yang Chen yang sudah bekerja sama dengan Huan. Lalu mereka melarikan diri. Saat dalam perjalanan tiba-tiba anak buah Yang Chen yang baru ingin membunuh Yang Chen, tapi itu terbalik, bukan Yang Chen yang dibunuh malah anak buah baru itu yang terbunuh. Singkat cerita, karena sudah banyak kejadian pembunuhan, polisi akhirnya membuat strategi dengan berpura-pura mengirimkan si anak buah Yang Chen untuk dideportasi ke China, namun menjebaknya untuk mencari distributor narkoba dan melepaskannya. Akhirnya dalam pertemuan kembali, dia ditangkap kembali dengan beberapa anak buahnya yang lain. Sayangnya Yang Chen tidak di sana. Ternyata Yang Chen melakukan misi lain yakni membunuh Tuan Huan, tapi gagal. Yang Chen melarikan diri. Terjadi kejar-kejaran, sampai akhirnya Yang Chen ditemukan di toilet bandara oleh polisi Sukdo, dan baku hantam tak dapat terelakkan. Yang Chen pun kalah dan seluruh anggota gangster ditangkap. 안쪽으로 들어가. 저기 왼쪽으로. 안쪽으로. 좋아. 너 우측으로. 고개 숙여 너 새끼야 왼쪽. 고개. 고개 숙여. 고개 숙여. Itulah alur cerita dari film The Outlaws. Jika ada kekurangan-kekurangan silahkan kalian komentar di bawah. Tapi sebelum itu saya mengucapkan terima kasih.